Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B beranggotakan yang pertama saya Fiona Lelai Arya Salanika. Saya Siti Afifah. Saya Fitria Handayani. Saya Enda Kartika Sari. Saya Ramadhani Retno Wulansari. Ya, jadi hari ini kita kumpul kan mau membahas sebuah studi kasus nih. Katanya kalau burung hantu itu kan dia kan hewan nokturnal nih kan, hewan yang beraktivitasnya kebanyakan di malam hari. Otomatis dia di siang harinya tuh mungkin beristirahat seperti itu kan. Nah, saat dia beraktivitas di malam hari, dia tuh apa ya? Kayak untuk menangkap hewan buruannya itu bagaimana sih katanya? Matanya itu mata yang sangat sensitif kayak gitu. Menurut Bankam kayak gitu. Aku izin memberikan pendapat lah. Yang dari yang aku dengar juga nih di beberapa bacaan juga yang mengatakan bahwa burung hantu itu memang punya sensitivitas di bagian matanya kalau di siang hari, makanya dia itu kalau misalnya di siang hari itu lebih minim aktivitasnya, lebih banyaknya tuh kayak tidur. Nah, dan di malam harinya tuh dia lebih banyak beraktivitas, yang salah satunya yang kata Tio tadi yaitu memburu mangsanya tadi. Berarti kayak anggapannya tuh lah mata burung hantu tuh retinanya tuh dalam menangkap cahaya tuh kuat banget. Jadinya dia pas siang kan cahayanya terang banget kalau jadi dia kayak sakit-sakitan kayak gitu. Betul. Bisa. Mungkin aku izin menambahkan lah, selain burung hantu itu kan kayak di malam hari nih, kayaknya rasa tidak mungkin gitu untuk mengandalkan satu indera saja. Berarti ada nih indera pembantu selain dari si penglihatan burung hantu tadi. Nah, mungkin bisa aja di indera pendengarannya. Tapi kan kita belum tahu pasti bagaimana caranya untuk menguji burung hantu tadi, apakah dari indera mana si burung hantu ini dapat menangkap mangsa tersebut di malam hari. Nah, mungkin itu tambahan dari aku. Jadi kan karena kita ini mengadakan suatu rancangan ilmiah atau metode ilmiah, pasti harus disusun terlebih dahulu. Nah, mungkin kita susun dari urutan awal. Jadi kan tadi untuk masalahnya, untuk kasusnya nih, berarti sudah kita tetapkan loh, yang burung kasusnya hantu. itu si burung hantu dapat mencari mangsa di malam hari. Kemudian Apa ya? Identifikasi masalahnya mungkin dari IP bisa. jika hipotesis yang tadi itu benar, si burung hantu mencari makan di malam hari saja, mencari mangsa di malam hari saja, kita bisa membuat rancangan pengujian dengan membiarkan burung hantu mencari makanan di tempat terang atau yang terjangkau cahaya matahari, atau membiarkan burung hantu mencari makan di malam hari. Bisa. Jadi anggapannya jadi kita kayak punya dua perlakuan kayak gitu loh. Iya. Yang real di malam hari apakah dia benar-benar mengadakan pendengaran sama penglihatannya, atau yang di siang hari bagaimana caranya nih dia mencari makan kalau misalnya seandainya dia mencari makan di siang hari kayak gitu. Langsung aja identifikasi masalah. Jadi kita mengidentifikasi masalah dari yang burung hantu tadi itu berarti ada 3 kunci gitulah. Kan malam hari, terus penglihatan mata, sama mangsa gitu. Untuk pendengarannya kita buat juga atau gimana? Penglihatan tuh masukin sama pendengaran aja nggak sih, kayak jadinya dimasukin ke bagian indera kayak gitu. Kan mata kan sama dengan indera telinga. Berarti tetap ada 3, tapi malam hari indera sama mangsa. Malam hari itu mungkin bisa kita ubah jadi kayak waktu burung hantu menangkap mangsa kayak gitu kan. Kan tadi kan juga diminta kayak buat siang hari bisa nggak dia nih nangkap juga, buat malam hari bisa nggak juga. Berarti waktu menangkap mangsa, kemudian indera yang digunakan sama mangsa yang ditangkap kayak gitu. Boleh. Iya. Satu pertanyaan yang muncul dari observasi. Berarti kayak dari observasi yang sudah kita lakukan nih, berarti ada satu pertanyaan dong yang harus kita buat. Kalau dari aku ya, mungkin kayak gimana sih kayak kinerja mata dan telinganya itu sampai kayak anggapannya kan
burung hantu ini kan hewan apa, aves kan, masuk dalam aves. Apa dia kayak mungkin retinanya yang sensitif kayak di awal tadi yang dibilang daripada burung-burung lainnya, atau misalnya pendengarnya lebih tajam, mungkin seperti itu ya. Ada lagi kah yang mau menambahkan? Karena kan tadi yang aku ambil alih sedikit lah, kan masalah kita tadi burung hantu itu dapat mencari mangsa pada malam hari. Nah, kira-kira dari sana nih ada pertanyaan apa yang muncul di benak kita selain dari yang disebutkan oleh Vio tadi? Kalau gimana kalau misalnya pertanyaan selanjutnya itu kayak bagaimana mata burung hantu dapat mengidentifikasi posisi mangsa di malam hari. Nah, jadi kayak siapa nih karenanya tadi dapat menangkap mangsa, jadi posisi apa tadi? Posisi Si mangsanya, mangsanya. posisi bagaimana cara dia tuh bisa mengidentifikasi posisi mangsanya tuh nah di Hmm, malam hari. Berarti anggapannya apa ya? Ada loh yang lensa yang khusus melihat di malam hari Ya, tuh. Kayaknya kinerjanya sama kayak gitu kan. kayak inframerah pada sih. Nah, bisa jadi cara kerjanya dia melihat mata burung hantu itu bisa disamakan lah anggapannya dengan apa? Lensa infrared kayak gitu. Jadi dia bisa melihat. mungkin kalau jadi benak aku untuk yang si burung hantu tadi mungkin ada ditambahkan ke tetap tadi indera pendengaran, karena kan malam tuh sunyi. Mungkinkah juga si burung hantu ini dapat menangkap mangsa karena dia mendengar pergerakan dari mangsanya itu. Iya, Kayak bisa. mangsanya misalnya gusuk-gusuk, jadi Iya. si burung hantu ini mengintai terlebih dahulu, kemudian ada mendengar suara lalu menangkap si mangsa tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya itu, apakah si burung hantu juga menyertakan indera pendengaran? Itu lagi lah. Kan tadi kan kata Pipa kan pendengaran kan. Sebatas mana sih burung hantu tuh bisa mendengar? Kayak gimana nih kita bisa tahu kan? Mungkin bisa nih kita kayak letakkan apa? Alat perekam Iya. suara lo di burung hantunya, lalu kita setel misalnya di berapa apa yang satuan Desibel. pokoknya yang satuan Ya, suara iya. itu kan seberapa, misalnya kita atur dulu nih paling rendah bisa menangkap. Kalau misalnya paling rendah menangkap lalu ada hewan mangsa bergerak dan didengar direspon oleh burung hantu, berarti sebesar itu kan burung hantu bisa mendengar kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti kita tinggiin sampai kita tahu sebatas mana burung hantu itu bisa mendengar suara. Iya, boleh. Itu bisa mempertajam pertanyaan kita sebelumnya tadi. Nah, kayak memastikan lagi kan. Lagi apakah misalnya ada pertanyaan lagi kah? Pertanyaan lanjutan selain dua tadi. Dua kan tiga tadi? Dua. Dari arah atau Ipit? Kalau menghitung kecepatannya tuh, kecepatan dari dia bisa menangkap mangsanya tuh kayak responnya seberapa cepat kan dia bisa melihat kayak gitu kan. Sedang peka boleh bisa, berarti kayak perlu stopwatch kayak gitu kan. Kayak misalnya kita lepaskan dulu nih burung hantu lah sampai dia bertengger kayak gitu, kemudian kita lepaskan mangsanya, kita hitung berapa waktu si burung hantu ini sadar akan keberadaan mangsanya. Kamu bisa ngambil pertanyaan keempat tuh kita? Ya mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk yang tadi tuh, apakah ada kondisi di jam tertentu pada malam hari itu burung hantu matanya bukan kondisi tertentu pada burung hantu yang matanya berfungsi secara maksimal gitu? Bisa jadi mungkin karena kan malam hari kan ada batas beberapa jam gitu, 12 kan berapa jam malam hari. Semakin malam gitu. Jadi apakah si burung hantu tadi semakin malam dia semakin bisa melihat atau di awal-awal malam hari aja gitu. Maksud pertanyaan itu kan. Sama aku mungkin kayak bulan tuh kan. Bulan kan kalau misalnya kayak purnama kan pasti terang banget kan. Apa mungkin juga burung hantu tuh terganggu penglihatannya atau enggak, atau misalnya pas lagi mendung, atau misalnya bulannya lagi enggak sempurna kayak gitu kan bisa.
Ah, jadi kan kita tadi sudah mengumpulkan banyak pertanyaan nih. Jadi kayaknya karena banyak kan kita nggak mungkin menguji coba ke semuanya itu. Jadi harus kita pilih salah satu pertanyaan yang memungkinkan si burung hantu ini kenapa nih bisa melihat pada malam hari. Nah mungkin ada yang mau menyampaikan, kah kita pilih yang mana gitu? Pertanyaan yang mana? Hmm, kayaknya yang pendengaran kayak itu sih, karena kan dari yang kemarin, dari yang lalu-lalu kan udah ada nih yang uji coba tentang mata ya kan. Nah gimana kalau kita mau uji coba, Indra gimana nih yang cara lain. cara dia tuh kalau misalnya diuji cobanya dari pendengarannya gitu. Boleh, boleh. Itu kan juga ada data validnya kan dengan Iya. alat yang Ya, kan Alat kita dengan terekam yang alat tadi. ya. Berarti fix nih kita ngambil pertanyaan tentang pendengaran. Gimana pertanyaannya? Jadi kayak bagaimana eh, apa indra selain gimana ya menyusun katanya, bagaimana kemampuan respon dan respon cepat alat respon alat- cepat dari burung hantu di bagian pendengaran gitu kah? bagaimana respon Atau gini aja, apakah pendengaran burung hantu juga berpengaruh terhadap kemampuan mencari mangsa di malam hari? bisa boleh. boleh bujur Boleh. hipotesisnya tadi mungkin, tapi dalam apa range rentang Ya, yang tertentu. kekuatan desibel enggak sih sebutannya tuh. Nah, rentang itu mungkin karena sampai sini mungkin dia bisa mendengar, tapi untuk kayak pergerakan yang makhluk-makhluk kecil-kecil itu kurang terdengar kayak gitu. Jadi hipotesisnya mungkin saja burung hantu dapat mengandalkan pendengarannya untuk mencari mangsa pada malam hari. Dengan catatan dalam rentang waktu dalam rentang kekuatan suara tersebut Ya, gitu. saja. Dan bagian rumusan masalah buat prediksi. Rumusan masalahnya kan iya bisa mungkin, tapi dengan tadi ya Dengan catatan dalam ukuran kekuatan suara tertentu. Ya. Buat rancangan pengujiannya tadi berarti lah. berarti kita pakai alat loh. Yang alat tuh diletakkan di burung hantu. Kemudian hewan mangsanya enggak sih kayak dibuat sebagai 3 ukuran, yang besar, Ya, yang sedang, sama yang kecil. Jadi kayak ukuran besar tuh gerasuk-gerusuknya yang mana, pas pergerakannya apakah dia sadar atau enggak. Sama kita lakukannya penelitiannya di malam hari kan, saat sudah gelap kayak gitu. ada 2 kan tadi ya, malam hari sama yang di siang hari. Enggak, malam Kalau hari siang aja. malam hari aja. Karena kan tadi kan nganunya di malam hari loh pertanyaan. jadi kayak karena kan tadi iya bisa mungkin loh si burung hantu dapat mengandalkan pendengarannya pada malam hari. Jadi prediksi kita nih, jika si burung hantu itu benar-benar dapat menangkap mangsanya pada malam hari melalui indera pendengaran, berarti si burung hantu itu tidak bisa mencari mangsa di siang hari. Enggak sih, kayaknya sama aja karena kan tujuan kayak fokus utama kita kan di pendengaran, bukan di penglihatan. Ya. Kalau misalnya cuma fokus utama kita di penglihatan, berarti kembali lagi ke pertanyaan yang siang. Tapi bisa. karena pertanyaan kita tadi Pendengaran. pendengaran di malam hari, berarti cuma fokusnya di pendengaran aja. Jadi prediksinya gimana? Intinya Sesuai dengan hipotesis kita tadi, sesuai dengan si burung hantu tadi dapat mengandalkan indera pendengaran. Jadi prediksi kita apa? Prediksinya bisa, tapi kalau misalkan dia kan termasuk yang hewan nokturnal tadi kan, otomatis kan dia kalau misalkan kembali lagi ke pertanyaan di awal, kalau misalkan siang tuh dia sensitif sama cahaya, berarti kan otomatis malam. Ya, bisa, tapi dalam ukuran yang desibel tadi, rekamnya. ya. Yang difokuskan ini sebenarnya yang hewan sedang sama hewan kecil itu aja. Kalau hewan besar kan pasti kedengaran banget kan dalam bergerak. Kalau misalnya yang besar sama kecil nih, misalnya yang kecil apa ya contohnya? Misalnya Kecoa. tikus mencit, nah kayak gitu. Atau kecoa bisa kayak gitu.
bergerak kan dia, Kalau apakah bisa? mencit itu kayak tergolong kecil atau besar? Untuk ukuran burung hantu. Makanan burung hantu apa? Burung hantu. Mungkin jangkrik kan garing banget. Pada sih omnivora lah dia nih. Pada Ulat ada sih yang kayak karnivora. ulat-ulat. Ulat kayaknya ya. Ulat-ulat Berarti kayak gitu. ulat, Ulat atau yang ada kecil, ular kecil. tikus atau mencit yang besar gitu. Tikus kecil atau mencik yang besar kayak gitu. Rancangan pengujiannya tuh ya tadi lo berarti kita akan meletakkan si burung hantu di suatu tempat, suatu wadah gitu. Yang gelap. Atau pengujiannya di malam hari. Terus kita letakkan kamera sama Mendengar Alat suara bunyi kayak desibel meter kayak pengukuran alat yang pengukuran suara. pengukuran frekuensi suara gitu. iya, alat pengukur frekuensi suara. Terus diletakkan nih hewan. Ada 2 kategori hewannya. Ada yang hewan kecil, ada yang hewan besar. Untuk hewan kecil tadi kita menganukan ular, sedangkan hewan besar mencit. Nah, udah. Oh, berarti supaya yakin nih kalau si burung hantu nih bakal mencari makan, kayak dibuat puasa dulu nggak sih si burung hantu nih? Iya, dibuat lapar dulu. Dibuat lapar dulu, misalnya dari pagi dari kecil. Kayak gitu. Jadi pas dia mau berburu lo kan otomatis lapar, mau nggak mau kan dia harus Menajamkan indera pendengarannya. menajamkan ya. Jadi untuk percobaan kita nanti tuh dijadikan satu tempat dengan 2 mangsa atau satu tempat yang beda nih? Satu Satu tempat tempat, tapi gantian kayak iya. gitu, memasuki mangsanya. Kayak memasuki makanannya begini, bergantian. Misalnya pertama masuki mencit dulu, masuki tikus dulu, baru masuki yang ulat tadi. Tunggu lo, di sini lo harus ada setidaknya 2 pengujian. Jadi dari 2 pengujian tuh kita pilih. Berarti kan kita tadi 1 pengujian aja. Berarti harus ada 1 lagi pengujian. Selain itu, apalagi? Itu enggak sih, kan tadi kan matanya masih terbuka. Ya. Kita tutup matanya aja. Itu sudah Ya sudah. Sudahkah? Bapak tuh makanya banyak. Bapak tuh manakan indera penglihatan. Indra penglihatan makanya Dengan Bapak cari ditutup. lagi metode Kalau lain. kita ini kan hendak pendengaran. Nah, itu. Jadi selain pakai frekuensi tadi, kayak apa lagi? Setidaknya ada 2. Jadi kita pilih yang mana yang paling memungkinkan. Mangsanya kita ikat berdiam. Jadi cuma jatuhnya aja. Bisa? Tapi kan bunyi cit 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 gitu. Ditutup mulut. Contohnya gini, kita kan tadi kita pakai hewan asli nih, indera pendengaran. Tapi nggak tahu bang ini menguji indera pendengaran atau ada. Jadi kita meletakkan suara rekaman si mencit sama rekaman ulat Bisa. Oh, kayak gini aja berarti. Satunya itu hewan yang masih hidup, Ya. satunya hewan yang sudah mati. Oh, Iya, Kayak bisa gitu. bisa. Bisa lah. Ya boleh. Hantu terus makan bangkai nggak? Iya. Makan kan hewan. Ya uji aja. Ya kan kita nggak tahu jawabannya. Yang pasti kan kita uji dulu. Tapi kan dari si prediksi kita ini berarti kita pilih loh. Jadi kita mau yang mana nih? Kan ada 2 tadi. Kita mengujinya pakai hewan yang mati atau menguji pakai hewan yang Oh, hidup. berarti burung hantu nih kan pendengaran tajam, matanya juga. Kalau penciumannya kemungkinan ada tajam juga atau kagak? Kalau misalnya lagi kan publik ke awal. Gila. Cukup yang pendengaran aja. Bahas bangkai. Karena kita gini aja, kalau misalnya ingin pas pakai hewan hidup masih mendengar loh, berarti mendengar, anggapannya mendengar tanpa melihat ke hewannya, berarti itu berhasil. Lalu yang satunya lagi pakai yang bangkai itu apakah si burung hantu ini kayak sadar keberadaan kayak gitu, misalnya kayak geleng-geleng langsung merespon kayak gitu, atau cuma berdiam aja gitu aja. Tapi kita tuh disuruh kan ada 2 prediksi tadi nih, ada 2 cara mengujinya. Kita aja pilih salah satu aja dari kedua ini, yang mana yang paling memungkinkan. Nah jadi menurut kalian yang mana yang paling Yang aku hidup, Yang hidup lah. karena kalau di hutan kan hewan masih hidup. ya karena kan kayak harus yang liar bebas gitu. Nah, jadi Milih yang kayak hidup. kita sepakati loh untuk cara pengujiannya itu kita memakai hewan yang hidup. Hewan sedang dan hewan kecil. Sarana alatnya Alat tadi sudah yang Alat Visible alatnya tadi ada alat perekam, kamera.
sama yang Ya, kamera inframerah lo untuk Iya. mengamati keadaan Kalau kamera dalam biasa kan ruangan. kadap. CCTV bisa. Kemudian ruang itu enggak sih tiang buat burung hantu tuh Ya. bertengger Oh, iya. kayak gitu. Sama stopwatch. Ya. Nah, Habis itu cara rumuskanlah cara melakukan pengukuran. oh iya. Berarti ya kita pengukuran rancang alat. tadi aja. Ya, ini cara pertama kan masukin dulu burung hantunya lo sudah sama yang sudah pakai alat yang pengukur frekuensi suara tadi lo, Iya. kemudian masukkan hewannya nih Satu persatu. satu-satu, lalu diukur seberapa lama si burung hantu ini merespon keberadaan si hewan mangsanya ini. Apakah lebih cepat gitu loh, lebih cepat yang mana, yang lebih hewan cepat, kecil atau hewan besar. Sama juga kita jadi mengukurnya ada dua loh, dari stopwatch sama dari frekuensi. Ya. Itu yang terakhir, tentukan cara mengambil kesimpulan. Lan, Simpulan dibikin perbandingan dulu. ya perbandingan Ya. kecepatannya merespon, lalu sama perbandingan frekuensi itu. Jadi kayak misalnya si burung hantu ini lebih cepat merespon si hewan besar, berarti Ada kemungkinan hewan kecil dia nggak merespon lagi. berarti kayak emang pendengaran tapi dengan frekuensi tertentu. Karena jujur ya, kalau hewan besarnya Inya cuma bisa mendengar sampai hewan besar, ada kemungkinan hewan kecilnya dia nggak bisa dengar. Tapi kalau hewan kecilnya kedengaran berarti sudah pasti hewan besar tuh kedengaran juga. Ya, tapi kita lihat lagi dengan si pengukuran apa tadi? Yang visible Iya. frekuensi suara. Nah, jadi panjang nih udah, ada yang mau menyimpulkankah? Berarti kita ngambil apa dari atas tadi? Dari kasus sampai kesimpulan. Kesimpulannya ada kemungkinan burung hantu tidak hanya mengandalkan penglihatannya saja dalam menangkap mangsa di malam hari, tetapi juga menggunakan indera pendengarannya, dengan catatan seberapa besar sih frekuensi suara yang bisa ditangkap oleh burung hantu tersebut. Dan pengujiannya akan dilakukan di malam hari atau di dalam ruang tertutup yang gelap dengan alat berupa patok buat burungnya bertengger, kemudian stopwatch, kemudian alat untuk mengukur frekuensi suara, dan kamera inframerah. Nanti pertama-tama langkahnya itu burung hantu yang setelah dipasang dengan alat pengukur suara itu dimasukkan ke dalam ruangan gelap itu, kemudian setelah beberapa lama dimasukkan hewan pengujinya, yaitu ada dua, yaitu tikus atau mencit dan ulat. Yang pertama itu tikus atau mencit dimasukkan, kemudian diukur seberapa lama burung hantu ini dapat menyadari keberadaan hewan tersebut. Kemudian yang kedua itu juga dimasukkan seberapa lama burung hantu ini. Kemudian jangan lupa untuk mengukur frekuensi suara dari pergerakan tikus atau mencit sama ulat tersebut. Kemudian pengambil kesimpulannya tadi, apakah burung hantu ini bisa mendengar sampai frekuensi terkecil yaitu pada ulat. Jika dia bisa mendengar sampai ulat, berarti ada kemungkinan hewan besar juga ia bisa mendengar. Tetapi kalau misalnya dia cuma bisa mendengar sampai hewan besar, berarti ada kemungkinan hewan kecil ini dia tidak bisa mendengar. Sekian, Semoga memuaskan. semua memuaskan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.